Ini keyboardnya mana, tapi kalau ditekan-tekan bisa muncul nomor. Wah, ini nih yang namanya keyboard gaib. Bagaimana bisa seperti ini? Simak videonya langsung di Dava Media ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga yang klik subscribe channel Dava Media ID diluaskan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kelak dimasukkan ke surga Allah yang indah. Amin. Kali ini kita mau bahas jam Evercross juga, tapi beda tipe. Ini tipe S4. Harganya murah, tapi fiturnya katanya sih nggak kalah serunya dengan jam Evercross yang pernah kita bahas di Dava Media ya. Kayaknya seru nih fasilitasnya, terlihat cukup lengkap ya. Ada kamera, ada dual call, ada track query, ada micro chat, ada heart shape reward, ada remote guard, ada precise positioning, time alarm, dia waterproof juga, long standby, SOS, math games, flash is disable. Kurang lebih seperti itu ya. Dan bagaimana apakah semuanya bisa berfungsi dengan baik? Kita bahas di sini. Nah, pertama kita coba bahas dulu tentang harganya ya. Ini harganya aku beli kemarin 99.000 belum ongkir, dan juga ada di toko yang aku beli ini ada juga J1, ada juga W16 dan juga tali jamnya. Dan untuk yang akan kita bahas ini S4 di 99.000. Bagaimana dengan deskripsinya? Kita baca dulu. Di deskripsinya dikatakan penting, smartwatch kits Evercross J1 dan S4 kita barang resmi dan bergaransi 6 bulan. Retur atau tukar barang ongkir ditanggung pihak pembeli. Untuk bunda dan ayah nggak usah cemas kalau HP-nya bunda atau ayah rusak, karena smart kits-nya bisa di restart ke awal. Barang tanah air atau waterproof, dalam pengertian tahan percikan air ya bunda atau ayah, tidak untuk menyelam. Spesifikasi sebagai berikut. Evercross Smartphone Watch untuk anak-anak, ukuran layar 1,44 inci, model J1 dan S4, kapasitas baterai 400 mAh, waktu pengisian daya 2 jam, resolusi layar 128, warna pink dan biru, radiasi lebih rendah dari ponsel, tidak berbahaya untuk anak, usia berlaku 3-12 tahun. Detail fitur waterproof, IP67, remote monitoring atau mendengarkan suara secara diam-diam lewat aplikasi, kamera bisa ambil gambar secara diam-diam lewat aplikasi, two-way calling berfungsi seperti HP, bisa ditelepon, dan untuk telepon SOS sebagai panggilan darurat hanya tekan satu tombol saja. WeChat masuk ke aplikasi WeChat, LBS location, sistem tracking lokasi dengan LBS, flashlight atau lampu senter untuk kondisi darurat, alarm clock, alarm jam yang bisa disetting, safety zone untuk pagar virtual jika keluar dari wilayah, history footprints untuk mengetahui riwayat lokasi jam, forbidden in class, setting waktu dimatikan saat di kelas, math games yaitu games matematika, juga love reward atau memberikan kado cinta. Itu tadi isi dari deskripsinya ya. Sekarang bagaimana dengan produknya sendiri? Aku sudah beli produknya, ini kurang lebih seminggu baru sampai ke rumahku ya. Untuk unboxingnya ini memang sedikit darurat ya, karena ada peri-peri kecilku yang ingin membuka dan gak sabar pengen tahu smartwatch yang S4 ini seperti apa. Jadi maaf kalau sekiranya sedikit berantakan ya. Oke, jadi di paketnya itu aku dapat kotak yang seperti ini, nggak ada keterangan yang lebih detail bahwa ini adalah jam Evercross, jadi cuma kotak aja seperti kotak kado ya. Dan di dalamnya hanya ada jam, user guide dalam bahasa Inggris, dan juga kabel data tanpa ada colokan langsung ke listriknya. Oke, untuk jamnya sendiri seperti ini, di atasnya ada speaker, juga layarnya 1,44 inch ya, dan juga ada tombol untuk mengangkat atau menutup telepon, juga berfungsi sebagai tombol back, dan di atasnya juga ada kamera. Di sebelah kanan ada dua tombol juga SOS, juga berserta tombol power disatukan, ada lampu senter, dan juga ada tombol untuk mengangkat telepon atau menutup telepon. Di sebelah kirinya ada port untuk mengecas dan ditutup rapat, karena ini konsepnya waterproof. Di bawahnya ada speaker kecil. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Untuk talinya, ini talinya memang karena 99.000 ya, jadi talinya dari plastik lembut tapi memang sedikit kaku. Dan kalau dipakai kelamaan kayaknya akan agak gerah sih ya. Untuk memasukkan kartu SIM ini ada di belakang ya. Nah, kita coba masukkan SIM cardnya seperti apa. Setelah dibuka dengan susah payah, kita lihat di belakangnya ada baterainya, dan ternyata kita harus buka baterainya dulu. Ini harus pelan-pelan ya, harus sedikit berhati-hati karena takutnya kabelnya terputus. Dan setelah kita buka ini ada tempat SIM cardnya.
setelah dipasin lalu kita tutup. Nah, untuk ini aku memang agak kesulitan nih kemarin karena SIM cardnya tidak terbaca di awal-awal. Jadi nanti kalau teman-teman ketika memasang SIM card si smartwatchnya ini tidak langsung merespon, itu nggak usah panik ya. Dicoba dulu beberapa saat, nanti baru kebaca. Nah, setelah dipasang, dan menunggu beberapa saat, akhirnya kebaca juga SIM cardnya. Ini di sebelah kiri atas ada tanda sinyal, ada tanda speaker, ada presentasi baterai, ada jam. Di sebelah kanan bawahnya juga ada tanggal, ada lambang cinta, dan di tengahnya ada Winnie the Pooh yang ciluk banget selesai. Tapi lucu banget ya. Oke, untuk menunya sendiri, kalau dari atas tidak ada apa-apa, kita geser dari bawah nggak ada apa-apa. Kalau kita geser ke kiri dan ke kanan baru ada menu. Nah, untuk menu pertama ini ada dial. Ketika kita tekan ini muncul keyboard angka. Nah, kita coba cek pulsa ya, bintang 1, 2, 3 pagar. Kita coba call. Nah, ini tampilan ketika kita ngecek pulsa seperti ini, dan ini tidak bisa di scroll ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, hanya seperti ini saja. Padahal di sebelah kanannya itu ada seperti menu scroll ya, tapi kalau aku cobain sih ini nggak bisa di scroll. Bagaimana untuk reply-nya? Aku tekan reply, ini memang ada keyboard gaib ya, jadi bisa ditekan nomornya tapi tidak terlihat nomornya di mana gitu, jadi pakai feeling, pakai perasaan kayak cewek aja gitu ya. Nah, ini kita coba clear, kita balik lagi dan balik lagi ke dial. Kita coba untuk menelpon ke nomor biasa. Bagaimana? Ini keyboardnya cukup mudah, cukup empuk juga, walaupun si layarnya kecil, tangan kita cukup besar, tapi cukup akurat untuk menekan si nomor-nomornya. Itu untuk dial ya, tidak ada yang bisa kita bahas banyak. Dan untuk phone book, ini kita bisa masukkan nomor-nomor telepon, jadi si anak bisa pilih phone book, mau telepon ayahnya, ibunya, yang kita bisa kontrol melalui aplikasi. Jadi menambahkan atau mengurangi kontaknya melewati aplikasi, tidak bisa langsung di jam HP-nya. Nah, untuk lengkapnya bagaimana suara dan juga caranya untuk menelpon sampai tersambung kepada anak, nanti kita bahas di video selanjutnya secara rinci insyaallah. Itu tadi untuk phone book. Lalu berikutnya ada menu kamera. Nih, kameranya sih seperti apa ya? Ini kameranya memang sangat-sangat minim ya, jadi cuman untuk hiburan saja, dan ini ketika kita tekan cuma bisa merekam satu gambar saja, dan ini pun agak lama waktu kita mau coba memotretnya. Setelah itu gambarnya kita lihat di album. Nah, di album ini tidak bisa menyimpan lebih dari satu foto, jadi setelah kita foto yang sebelumnya itu otomatis akan hilang. Dan kita coba akan send fotonya, ini sendnya nggak tahu, send file ya, tapi kalau pernah aku cobain terkirim, tapi nggak tahu kekirimnya kemana, karena hanya ada tulisan terkirim saja tanpa tahu itu terkirimnya kemana, entah itu ke ayahnya, ke ibunya, atau ke neneknya. Jadi keterangannya send tanpa tahu ke sendnya ke siapa ya. Oke, berikutnya ada menu quick learning. Ini yang menurut aku lucu banget. Jadi ini tebak-tebakan matematika yang mengasah otak kita dan cocok juga untuk anak-anak kita. Jadi di gamenya ini lucu banget, kita dipacu untuk berpikir cepat dengan soal-soal matematika yang disuguhkan. Jawabannya gampang, tinggal pencet salah ataupun benar. Dan ini ada tingkatannya juga, ada dari mudah hingga yang sulitnya ya. Tapi untuk yang mudahnya aja ini kadang suka kebelisut kita ya. Easy, normal, dan juga hard ini untuk levelnya. Ini lucu banget sih kalau menurut aku. Kelebihannya di sini karena ada si game lucunya ini. Nah, untuk message WeChat-nya ini, jadi ada dua tombol seperti ini. Kalau orang tuanya mengirim message, bentuknya hanya seperti ini, dan message yang sebelumnya itu akan terhapus. Jadi sama seperti foto, message-nya yang terekam hanya message terakhir saja. Jadi ketika kita tekan yang atas akan terlihat teks dari message yang diterima si anak ini yang berupa teks, dan kalau kita tekan yang bawah itu akan terdengar voice note yang terakhir dia terima juga. Aku coba apakah si smartwatch ini bisa kirim message keluar. Nah, ini sudah bisa, tapi bagaimana hasilnya nanti kita coba diperinci lagi untuk bagaimana menu yang muncul ketika kita akan mengirim atau menerima message dari smartwatch ini atau juga dari aplikasinya. Jadi benar-benar minim sekali ya untuk memorinya. Insya Allah kita akan bahas lebih rinci di video khusus ya. Nah, itu untuk menu message-nya, ada teks dan juga ada VN-nya ya. Nah, menu berikutnya adalah flashlight, yaitu center. Jadi centernya ini cukup sederhana aja, tinggal diklik menu centernya dan ada tombol seperti on off dan dia akan otomatis menyala. Untuk centernya sendiri sih
sih ya cukup lah ya, nggak terang-terang banget, nggak terlalu redup banget ya. Untuk mainan anak sih masih bisa lah, masih boleh ya. Nah untuk yang terakhir ini ada app info. Jadi ini adalah barcode dari handphonenya sendiri. Nanti ketika kita akan mendaftarkan di aplikasi, kita harus menyekan kodenya ya. Nanti carinya di sini ya, di app info. Nah itulah dia menu yang sederhana, yang cukup untuk bisa si anak gunakan dengan segala kelebihan dan keterbatasannya ya. Karena ini kan harganya 99.000 saja. Untuk memfasilitasi anak, menurut aku ini ya cukup lah ya. Walaupun nelponnya ini nggak bisa video call, tapi cuma nelpon suara aja, menurut aku itu udah yang paling penting ya. Kita bisa telepon anak dimanapun dia berada, dan anak bisa telepon kita dimanapun dia berada, itu juga udah juara banget kalau menurut aku. Jadi dengan harga 99.000 ini memang kita nggak bisa berharap banyak ya. Nah oke, bagaimana mengkoneksikan HP kita dengan aplikasi dan bagaimana cara download aplikasinya, dan ada apa aja di dalam aplikasinya, apakah menu yang dijanjikan itu semuanya worth it atau hanya sekedar hiasan semata? Nah insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi subscribe Dava Media dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.